banyak yang mengeluh akan penyakit yang sering dialami oleh ternak babi mereka. Di sini saya ingin mengatakan secara umum bahwa babi itu seperti manusia. Jika salah diberi makan, kurang mendapat nutrisi dan vitamin yang lengkap, diperlakukan tidak dengan baik, akan memiliki banyak masalah. Di sini saya menyimpulkannya ke dalam 9 penyebab utama banyak masalah dalam beternak babi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nutrisi makanan yang diberikan tidak lengkap. Nutrisi makanan yang diberikan tidak lengkap ini menjadi penyebab utama babi tidak birahi, dan kadang ada yang mati di dalam perut, mencret atau diare karena yang dimakan lebih banyak makanan berlemak. Nutrisi makanan babi itu sangat tepat waktu melahirkan anaknya dalam kondisi aman, sehat, kuat, anaknya tidak mati di dalam kandungan. Baru-baru ini banyak yang mengeluh induk babinya tidak birahi atau terlambat birahi. Ada induk babi yang pernah melahirkan tetapi tidak birahi lagi setelah 1 bulan sapi. Setelah saya cek, ternyata nutrisi makanan yang diberikan tidak lengkap. Tidak menggunakan premix, mineral 10, jagung, gandum, dan lain-lain. Ada yang menggunakannya tetapi tidak lengkap. Jadi saran saya, Anda bisa tonton videonya tentang campuran pakan di channel ini. Sebaiknya Anda beli saja pelet atau pakan lengkap yang dijual di toko. Yang dijual di toko itu sudah lengkap nutrisinya dan tidak perlu dicampur lagi dengan makanan lain. Pelet itu adalah yang berbiji, bukan yang halus. Yang halus itu namanya konsentrat. Yang kedua, makanan yang diberikan tidak segar. Makanan yang diberikan tidak segar bisa menyebabkan anak babi maupun induk babi mencret. Selain itu bisa menyebabkan calon pembibitan atau induk babi tidak bisa birahi. Maka dari itu, hindarilah makanan yang basi, berlumut, karena makanan jenis ini sudah ada toksin atau racunnya yang mengandung bakteri yang bisa mengganggu saluran pencernaan seperti bakteri E. coli dan mengganggu organ reproduksi. Maka jangan heran jika Anda beri makan makanan basi, maka tidak lama induk babi mencret. Selain itu, ada juga yang tidak pernah birahi, jarang birahi setelah melahirkan, atau terlambat birahi setelah melahirkan pertama kali. Inilah penyebab-penyebabnya, teman-teman. Makanan yang sudah lumut juga wajib Anda hindari, teman-teman, karena sudah mengandung toksin atau racun. Yang berikut, makanan basi yang sudah disimpan lama, walaupun dimasak lagi dengan benar-benar matang, itu pun tetap menyebabkan induk babi tidak bisa birahi lagi dan juga tetap diare. Bahkan kalau pun sudah birahi dan sudah dikasih kawin, saat melahirkan tidak normal. Janin yang keluar rusak atau tidak berbentuk lagi, dan bukan anak babinya yang keluar. Hal ini karena makanan basi mengandung bakteri pembunuh janin-janin dan organ-organ reproduksi induk babi. Saya sudah coba hal ini dan mengalami hal ini sudah ulang-ulang, teman-teman. Sudah 5 tahun saya alami hal ini dan saya sudah rubah caranya. Jadi teman-teman harap hindari hal ini. Yang ketiga, tidak rutin melakukan injeksi baik antibiotik, vitamin, dan benda darah saat baru melahirkan sampai sudah besar. Injeksi antibiotik, vitamin, dan benda penambah darah sangat penting bagi anak babi. Mereka sangat butuh antibiotik untuk cepat sembuh jika ada bakteri yang menyerang seperti bakteri E. coli yang menyerang saluran pencernaan yang dapat menyebabkan diare atau mencret. Yang kedua, bakteri yang mengganggu sistem pernafasan yang bisa menyebabkan babi mengalami gangguan pernafasan. Selain itu, vitamin juga menambah daya tahan tubuh, menambah nutrisi untuk daya tumbuh kembang ternak babi. Jadi, sangat wajib untuk menyuntik atau menginjeksi ternak babi. Tidak hanya anak babi tetapi juga induk babi. Terlebih babi yang sakit. Seperti bulan kemarin, ada yang mengeluh ternak babinya tidak bisa makan. Lalu saya anjurkan diinfus dengan diinjeksikan obat-obat di atas. Namun yang dilakukan hanya diinfus tetapi tidak diinjeksi dengan antibiotik, vitamin, Verdex, dan lain-lainnya. Terakhirnya,
Terakhir, induk babi tersebut mati. Hal seperti ini sama seperti ketika kita sakit lalu hanya diinfus tanpa dikasih obat-obat. Apakah kalian yakin bisa sembuh? Sama juga dengan ternak babi. Selain itu, wajib juga Anda menginjeksi Verdex sebagai penambah darah. Setiap bulan wajib diinjeksikan terlebih dahulu anak babi untuk menghindari anak babi diare atau mencret, menambah daya tahan tubuh terhadap serangan bakteri, dan mempercepat pertumbuhan ternak babi. Jadi itulah fungsi-fungsi Verdex sebagai penambah darah. Silakan Anda injekkan bukan hanya ke anak babi tetapi juga ke babi grower, finisher, dan induk babi yang baru saja melahirkan. Yang keempat, kondisi kandang yang kotor, lingkungan yang tidak layak. Ternak babi harus dibersihkan kandangnya pagi dan sore sebelum dikasih makan. Tempat makanannya pun harus dibersihkan terlebih dahulu baru dikasih makan. Dengan demikian, kotoran-kotoran yang melekat pada lantai dan dinding kandang babi bisa dibersihkan sehingga segala kuman yang melekat bisa dibersihkan dari dalam kandang. Anda juga bisa menggunakan deterjen saat membersihkan lantai kandang dan tempat makanannya. Pastikan sudah bersih betul-betul baru dikasih makanannya. Dengan demikian, segala macam penyebab penyakit seperti diare, skabies atau gatal-gatal bisa dibersihkan dari dalam kandang. Pastikan juga pembuangan kotoran babi tidak dibiarkan terbuka atau berserakan di samping kandang yang menyebabkan bau tak sedap dan banyak lalat pembawa virus dan penyakit hinggap di kotoran tersebut. Segeralah buat septic tank sebagai bak peresap penampung kotoran babi. Cara buatnya bisa Anda lihat di channel ini. Saya sudah upload videonya tentang pembuatan septic tank. Yang berikut, yang kelima teman-teman, kurang menjaga kebersihan babi. Kebersihan babi menjadi pangkal kesehatan ternak babi. Jika ternak babi dalam kondisi bersih, maka pikirannya menjadi sehat dan pertumbuhannya menjadi cepat. Jika dalam kondisi kotor, maka mereka akan mengalami penyakit kulit seperti skabies atau gatal-gatal, atau biasa disebut itu penyakit gatal-gatal pada babi. Mereka akan menggosok-gosokkan badannya pada dinding kandang. Selain itu, ternak babi yang jarang dibersihkan akan menyebabkan kulitnya kering kerontang dan pertumbuhannya menjadi terhambat. Selain itu, kondisi cuaca yang panas ditambah lagi jarang dikasih mandi menyebabkan ternak babi yang sementara bunting akan stres dan juga akan berpengaruh terhadap kandungannya. Yang berikut, yang keenam, tidak mampu menjaga suhu kandang. Suhu kandang babi merupakan faktor penting juga dalam beternak babi. Kondisi kandang yang nyaman, segar akan memberikan kenyamanan bagi ternak babi. Mereka tidak akan stres dan bisa tidur dengan nyaman. Sebaliknya, jika kondisi kandang yang panas karena tinggi badannya kandang yang tidak normal serta kurangnya sirkulasi udara, bahkan tidak ada sama sekali, bisa menyebabkan ternak babi menjadi cepat stres dan terganggu kesehatannya. Terlebih induk babi yang sementara bunting. Mereka sangat-sangat rentan sekali dengan cuaca atau kondisi kandang. Pastikan kondisi atau cuacanya nyaman sehingga pertumbuhan janin di dalam perut induk babi tidak terganggu. Jika Anda menyepelekan hal ini, maka bersiap-siaplah dengan risiko yang akan terjadi. Saya sudah buktikan teman-teman, induk babi yang bunting akan mengamuk di dalam kandang dan hendak keluar dari kandang karena tidak tahan dengan kondisi cuaca yang panas. Matanya memerah dan tidak akan pernah diam di dalam kandang. Yang berikut, yang ketujuh, memberi makanan limbah dapur. Limbah dapur menjadi makanan yang sangat berbahaya bagi induk babi dan juga anak babi. Induk babi sangat rentan sekali jika makan makanan yang basi hasil limbah. Sesuai pengalaman selama 5 tahun beternak babi, induk babi memiliki sifat yang rentan untuk tidak birahi, gagal melahirkan, air susunya tidak keluar, lahir anaknya mati jika biasa diberikan makanan yang berupa limbah dapur. Anak babi juga akan mencret atau diare terus jika mengkonsumsi makanan limbah atau makanan basi. Ini letak penyebabnya. Selain itu, induk babi yang sementara menyusui sangat tidak cocok juga mengkonsumsi jenis makanan ini. Hal ini akan menyebabkan anak babinya mencret dan pada akhirnya mati sebelum dijual. Maka dari itu teman-teman peternak babi, saya anjurkan jangan beri jenis makanan ini ke anak babi dan induk babi. Bagi induk babi yang sudah melahirkan, tidak akan birahi lagi atau terhambat birahi lagi jika sering diberi limbah dapur, walaupun sudah dimasak dengan matang.
Saya sudah alami semua ini selama 5 tahun. Risikonya sangat besar teman-teman. Yang berikut yang ke-8, masih mau beternak babi ala tradisional dan tidak mau belajar injeksi babi. Satu-satunya yang menjadi penyebab utama banyak masalah dalam beternak babi adalah masih mau beternak babi secara tradisional. Ternak babi itu ibarat kita merawat manusia dengan segala macam penyakit yang sering muncul. Jika tidak dibarengi dengan ilmu beternak babi secara modern, maka ternak babi akan sakit terus. Ibarat kita berada pada zaman dahulu dan masih mau beternak di zaman itu, lalu memaksa ternak babi harus hidup sehat dan tidak boleh sakit. Itu sama seperti kita sedang membuat sebuah lelucon yang sebenarnya tidak lucu, tetapi membahayakan. Jika ternak babi masih dipelihara secara tradisional, dibiarkan hidup di lumpur kotor, tidak diperlakukan dengan baik, makanan juga ala kadarnya, maka jangan harap ternak babi bisa cepat sembuh, sehat, gemuk, dan bebas dari penyakit. Semua itu hanya mimpi belaka. Belajarlah beternak babi secara modern. Banyak ilmu yang di-sharing di berbagai platform media seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain. Belajarlah setiap hari, praktikkan ilmunya, dan jangan lupa harus belajar injeksi atau menyuntik induk babi, karena induk babi tidak bisa menelan obat sendiri. Harus diinjekkan atau disuntik agar bisa sembuh dari sakit, sehat, gemuk, dan tahan terhadap penyakit. Yang terakhir, yang ke-9, tidak mau mengupdate ilmu beternak babi setiap hari. Ilmu beternak babi itu selalu diupdate terus setiap hari berdasarkan pengalaman, percoba-coba yang dilakukan, dan juga berdasarkan hasil riset atau hasil penelitian. Maka dari itu, wajib hukumnya kita mengupdate terus ilmu beternak babi setiap hari. Itu adalah investasi berharga yang banyak peternak babi tidak pernah sadar. Ilmu itu perlu diupdate agar ternak babi kita aman, bebas dari penyakit, dan tetap untung terus. Karena jarang anak babi yang mati atau induk babi yang mati. Tetapi yang saya alami selama ini adalah terbalik teman-teman. Banyak ternak babi yang malas nonton semua video-video, lalu memaksakan diri harus dijawab semua pertanyaannya. Sudah dikirim ulang videonya, tapi juga ditanya lagi hal yang sama. Sudah diupload videonya, disuruh nonton pun tidak mau. Sudah diberitahu juga jawabannya, tetapi tanya lagi hal yang sama. Jadi sepertinya mereka maunya yang instan saja teman-teman. Mereka tidak mau belajar tetapi berharap babinya sehat-sehat terus. Ini yang pola pikirnya harus dirubah. Teman-teman harus rajin update ilmunya jika mau sukses beternak babi. Semua itu butuh proses dan tidak sekali jadi. Jadi teman-teman harus sabar, harus banyak belajar, dan jangan pernah malas untuk membaca, menonton, dan sebagainya. Jadi jika teman-teman belajar ke-9 penyebab utama masalah pada babi ini, saya yakin bisa meminimalisir atau mengurangi masalah yang akan muncul pada ternak babi Anda. Jadi pesan saya teman-teman, perlakukan ternak babi Anda seperti manusia. Beri dia pakan yang bernutrisi tinggi, memiliki vitamin, dan juga jangan lupa berikan obat penambah darah atau Verdex. Beri mereka juga tempat tinggal yang layak. Atau singkatnya, teman-teman praktekkan saja 9 penyebab utama masalah pada babi ini, lalu perhatikan apa yang akan terjadi.